Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin jamaah salat duhur, para soimin soimat yang dirahmati Allah. Pelajaran tahsin tetap berlanjut insyaallah siang ini. Mohon lebih serius karena saya review bahwa kita dari dua pertemuan bisa simpulkan sementara bahwa tahsin atau tajwid Al-Quran itu begitu luar biasa penting. Al-Quran yang nilainya sehuruf sama dengan 10 bahkan tak berhingga di bulan Ramadan ini akan terjadi bila kita bacanya benar, gitu ya. Bila kita bacanya benar, ya. Bahkan terancam sholat kita batal ketika yang rukun Al-Fatihahnya juga salah. Mari kita perbaiki. Dan pelajaran tahsin itu tidak sebentar sebenarnya. Tidak cukup berapa hari kita Ramadan seperti ini sekali sekolah. Enggak, Ramadan di sini di sekolah 2 pekan ya, 12 hari. Tidak cukup 12 hari. Saya mau nanya, siapa anak Sierra ngacung? Anak Sierra, masa nggak ada Sierra di sini? Sierra dilatih nggak untuk belajar vokal? Dilatih nggak sama pelatihnya? Belajar huruf A gitu kan? Gitu? Pasti dilatih lama. Anak Padus lebih dahsyat lagi ya. Mereka belajar vokalnya itu bisa berbulan-bulan. Oke. Untuk lebih yakin betapa tahsin itu penting, betapa tahsin itu harus diulang di rumah, saya hadirkan orang-orang yang pernah belajar tahsin lama. Teman-teman kalian, saya ambil 2, saya random aja ya, 2 orang yang dua-duanya ada di kelas 12. Ini kasih kenang-kenangan baik lah ya buat adik kelas ya. Coba Sepa berdiri ya, Ardin berdiri. Din, ambil mic-nya. Kamu kayaknya biar enak di sini aja deh, di situ nggak, kasihan nggak kelihatan. Sini nih, di samping sayap saya. Bentar. Ya. Baik. Mari kita ingin dengarkan bagaimana teman kita ini belajar tahsin. Qadarullah dua-duanya SMP-nya Mondok ya. Pondoknya beda. Jadi beda pondoknya. Saya tanya Ardin dulu. Ardin SMP di mana? Saya di pesantren di Kafila. Pesantren? Kafila. Ada program tahfiz? Ada di sana khusus tahfiz juga. Targetnya apa? Targetnya selama 6 tahun itu antara 20 juz atau enggak hatam Al-Quran 30 juz. 30 juz dipindahkan ke dadanya, Masya Allah. Al-Quran berjalan ya. Nah, Ardin berarti udah berapa Din? Kan nggak lanjut kamu SMA-nya ke SMA 8 gitu kan? Berarti nggak sampai 30 ya? Belum. Oke, baik. Bapak ingin tanya biar yang lain juga dengar. Waktu belajar, artinya kan dari SD-nya SDIT pasti ya. SD-nya SDIT, bukan di pesantren itu ya. Bukan. Bawa bekal hafalan nggak di SMP-nya, berapa juz? Kalau dari SD ke SMP saya bawa bekal hafalan itu sekitar 3 juz. 3 juz. Bayangkan, SD-nya sudah punya hafalan 3 juz. Begitu masuk SMP, targetnya tadi menjadi 30 kalau sampai SMA. Halo, perhatikan dulu. Bisa dengar saya dulu. Saya sedang bicara. Nanti giliran kamu. Atau mau ke depan? Mau ke depan dua-duanya? Oke, SD-nya berapa juz tadi? 3 juz. Begitu masuk ke SMP, yang 3 juz diakui nggak, Din? Enggak. Ternyata nggak diakui. Kenapa enggak? Karena harus ada program tahsin dulu dari pesantren. Oke. Waktu di SD 3 juznya itu tidak melewati tahsin. Bisa dipahami? Jadi tidak melewati tahsin, tidak peduli dulu tajwidnya benar apa salah gitu ya. Yang penting hafal. Bisa dipahami? Begitu masuk SMP ya di pesantrennya ternyata tidak diakui.
Harus diulang ya gitu, Din. Nah, sekarang Pak Yani ingin tanya, berapa lama Ardin belajar tahsin di SMP itu? Kurang lebih kalau di pesantren sih sekitar 1 semester atau 6 bulan sih. 6 bulan? Iya. 6 bulan itu frekuensi perharinya berapa kali? Setiap hari 2 kali. 2 kali? Setiap kalinya berapa jam? Dari habis subuh sampai jam 6-an, habis itu dari asar sampai isya. Masya Allah. Bisa dihitung nggak? Tolong dong dihitung yang punya kalkulator. Setiap hari 1 semester, seharinya 2 kali. Setiap harinya 2 kali. Setiap pertemuannya berapa jam tadi? Hitung aja. Tahsin dia berapa jam kalau satuannya jam? Lama nggak? Lama banget. Lama banget. Artinya apa? Artinya agar yang dibaca dan dihafal oleh Ardin nanti benar secara tahsin dan tajwid. Bisa dipahami? Oke. Sekarang saya balik ke Sepa. SMP-nya pesantren? Iya, di pesantren, Mbak. Pesantren. Ada program tahfidz? Ada, Pak, program tahfidznya. Ada tahfidz. Kamu SD-nya SD mana? Bukan pesantren itu? Bukan dari pesantren, saya Muhammadiyah, Pak, SD-nya. Oke. Dari SD-nya dapat bekal berapa juz? Di SD alhamdulillah 1 juz, Pak. 1 juz. Nah, Sepa 1 juz. Tadi Ardin 3 juz ya. Begitu masuk ke SMP yang pesantren, kamu diakui nggak yang 1 juz? Yang 1 juznya enggak, Pak, karena disuruh belajar Al-Quran dulu, belajar tahsin. Oke. Ternyata tahsin menjadi hal yang super penting. Tidak diakui. Coba dengarkan di atas semuanya. Saya mau tanya, siapa yang mau ke ITB? Angkat tangan sekarang. Ke ITB. Tidak harus kelas 12, kelas berapapun. Oke, amin ya. Saya doakan sampai ITB. Ketemu di ITB ya. Oke, tuh. Kalian tahu nggak nanti di ITB, begitu masuk ITB tidak mengakui SMA kita. Semua SMA di negeri ini yang masuk ITB tidak diakui. Makanya ITB satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berani mengorbankan 2 semester kuliahnya. Untuk apa? Untuk di SMA kan dulu. Jadi semester 1 dan 2 itu materinya jurusan apapun, fakultas apapun di ITB sama materinya, materi SMA versi ITB. Bisa dipahami? Jadi kalau tadi itu ibarat tahsinnya dibetulin dulu gitu ya. Tahsinnya dibetulin dulu. Kalau ini SMA-nya betulin dulu. Terus Sepa gimana? Berapa lama Sepa belajar tahsin? Nggak beda jauh sama Ardin, Pak. Kira-kira 1 semester 6 bulan lah, Pak. 6 bulanan. Iya. Per hari. Perharinya berapa kali pertemuan? Per hari 2 kali pertemuan, kadang juga 3, Pak. Kadang juga 3. Berapa lama setiap pertemuan? Satu tuh dari habis sholat subuh sampai jam 6. Habis itu yang keduanya habis sholat 7 sampai jam 6 itu kira-kira berapa? 1 jam lebih ya? Waktu itu 1 jam lebih. 1 jam lebih lah, Pak. Oke. Terus dari jam 5 habis aktivitas sampai maghrib, Pak, itu kira-kira sejaman juga. Iya. Terus habis maghrib sampai isya itu 1 jaman juga. Kira-kira 3 jam lah, Pak, per hari. Itu belajar tahsin. Hafalannya belum berarti ya? Belum masuk ke hafalan, Pak. Belum diizinkan untuk menghafal. Iya. Sebelum tahsinnya lulus. Oke. Tidak diizinkan menghafal sebelum tahsinnya lulus. Karena tahsin merupakan hal yang mutlak, harus benar dulu sebelum kita membaca. Supaya tidak sia-sia gitu ya. Nah, baru setelah itu menghafal. Iya, Pak, setelah itu baru menghafal. Menghafalnya berapa kali? Jiadahnya berapa kali? Sama sih, Pak, frekuensinya sama tahsin, cuman bedanya menghafal aja dia. Apa? Halakohnya. Murojaahnya berapa kali? Sama juga? Sama juga, Pak, waktunya kurang lebih mirip sama yang tahsin. Sama dengan Adin. Padahal beda ya pesantrennya. Kalau saya sama, Pak. Sama. Tapi kalau pagi itu khusus hafalan baru, kalau sore sampai malamnya itu khusus murojaah. Oke. Sekarang ini Pak Yani mau nanya ya, biar sharing ke teman-teman. Tidak harus pesantren untuk hafal ya. Saya ulangi, tidak harus pesantren kalau menghafal Al-Quran kan? Apa yang kamu rasakan? Sebagian Al-Quran sudah pindah ke dada kamu. Jujur. Siapa dulu, Pak? Ya, kamu dulu siapa deh? Oke, baik. Kalau saya sendiri merasanya ketika Al-Quran sudah masuk ke dada saya merasa ada perbedaan aja sih, Pak, di dalam hidup saya. Karena banyak hal yang ngebuat saya atau ngedrive saya lah
mengendarai saya secara sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kadang sekalipun saya udah keluar dari pesantren, karena memang sebagian dari Al-Quran sudah masuk ke hati saya, entah kenapa saya memang dikendarai untuk membaca terus Al-Quran, untuk terus sholat tepat waktu, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang notabene memang udah dikendarai sendiri lah Pak, tanpa harus disuruh dan segala macamnya Pak. Allah, subhanallah, Rabbi Karim. Berarti hidupnya terbimbing. Saya ulangi, orang yang Al-Qur'annya ada di dada tidak harus 30 juz, hidupnya pasti terbimbing. Itu udah rumus ya. Apalagi sih Pak, lebih tenang nggak hatinya? Iya Pak, jujur sebenarnya saya ngerasa lebih tenang sih Pak ketika udah ada hafalan, dan terlebih lagi udah lancar baca Al-Quran, karena saya merasakan sih Pak syafaatnya di dalam hati saya lebih tepatnya Pak. Ya, kamu punya pengalaman nggak? Begini, ternyata kok doa saya luar biasa makbul gitu ya. Pernah punya pengalaman hidup coba share? Pernah sih Pak, salah satunya tuh waktu di pesantren. Ya itu Pak, karena mungkin ada syafaat dari saya menghafal Al-Quran juga di sana. Itu saya di pesantren beneran pengen masuk 8 saat itu Pak, dan saya terus bermunajat kepada Allah buat masuk 8, dan alhamdulillah dikabulkan Pak. Padahal saya ngiranya ini kayaknya nggak bisa nih, tapi alhamdulillah dikabulkan sama Allah. Takbir. Ternyata orang-orang yang bersemayam Quran di dadanya doanya lebih makbul. Kenapa makbul? Rahasianya adalah Rasulullah mengatakan begini, sahih hadisnya. Ya, Allah itu punya keluarga di dunia ini. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran. Masya Allah. Din, silakan. Punya pengalaman. Pertanyaannya sama tadi dengan ke siapa? Silakan. Kalau saya sejak menghafal Al-Quran itu secara nggak langsung lebih paham sama ilmu-ilmu agama sih Pak. Karena kan dengan saya menghafal Al-Quran, saya juga ikut menghafalkan arti-arti dari Quran itu. Jadi kayak ayat-ayatnya saya hafalkan, artinya juga saya hafalkan. Jadi ayat-ayat yang tentang ilmu agama ataupun petuah-petuah hidup juga saya hafalkan. Jadi saya secara nggak langsung dapat menyerap materi-materi yang ada di Al-Quran itu sih Pak. Oke. Luar biasa semuanya kalau diungkap. Dan satu yang luar biasa nanti, kalau ini kan selama di dunia ya, dirasakan oleh Adin sama Sepa. Kamu tahu nggak nanti di akhirat seperti apa para ahli Quran? Pernah dengar? Apa? Coba. Salah satunya keluarganya ditinggikan derajatnya di surga, dan nanti akan ada mahkota untuk kedua orang tuanya. Insyaallah, Rabbi Karim. Orang-orang ahli Quran dengarkan nah, masuk surganya pakai upacara dulu, upacara khusus, pakai jubah kebesaran dari surga, pakai mahkota. Begitu selesai pakai mahkota tidak diizinkan dulu masuk surga. Kata Allah, tahan, panggil kedua orang tuamu. Orang tuanya dipanggil, masuk, dia naik ke atas podium, dipakai mahkota oleh anaknya. Selesai, tahan. Allah mengatakan kepada malaikat, tahan dulu. Setelah orang tuanya dipanggil, panggil saudaranya. Jadi saya bermimpi SMA 8 tuh minimal tidak harus 30 juz. Nah, yang di bawah dari SMA 8 ada yang kalian hafal di sini. Kelak semua keluarga yang masuk SMA 8 adalah keluarga surga. Karena anaknya nanti akan menarik. One home, one hafiz. Setuju? Takbir! Takbir! Siapa mau kemana? Mau tambahkan? Cukup. Din? Cukup. Masih ada waktu? Ada yang mau nanya enggak? Ke mereka, silakan. Bebas nanya ya. Silakan. Tidak harus kelas 12 nanya. Mir mau nanya? Ada? Tidak ada? Bin mau nanya? Boleh.
Silakan mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas 12H. Saya izin bertanya kepada Syefa dan Ardin. Kira-kira Ardin dan Syefa ini hafalannya itu berdasarkan lebih sering mendengar atau melihat dari Qur'annya? Sekian dari saya. Metode berarti ditanya ya, metode menghafal. Nanti kelas 10 ada sanlatnya menghafal Quran ya. Ada metodenya Al Husain. Silakan berkomentar dulu. Silakan salah satu dulu. Gantian. Kalau saya sendiri itu metodenya dengan mengulang-ulang apa yang mau saya hafal. Tapi kan balik lagi ya, kalau kalian ingin menghafal Al-Quran itu sesuai dengan diri kalian sendiri. Jadi ini enggak berdasarkan dari orang lain. Dan gimana sih cara taunya agar kamu tahu sih itu cara menghafal kamu gitu. Itu kamu sering-sering aja mulai menghafal Al-Quran beberapa ayat. Nanti kamu bakal ketemu sendiri metode yang kamu pas gitu. Ya, lanjut. Oke. Izin menjawab ya Arifin. Kalau sebenarnya saya sendiri nggak beda jauh sama Ardin. Cuman kadang tuh saya kalau ngafal suka pakai Quran terjemah, karena kadang saya di luar membaca ayatnya berulang-ulang, kadang saya juga naruh patokan di sebuah ayat itu di artinya. Jadi mungkin karena waktu itu di pesantren juga sekaligus belajar bahasa Arab. Jadi ketika saya tahu apa makna dari ayatnya, apa arti dari ayatnya, ya itu bisa lebih memudahkan saya sih. Kalau saya sih kayak gitu. Tapi yang terutama ya saya ulang-ulang terus bacanya. Jadi via saya membaca bukan mendengar, saya Arifin. Oke. Luar biasa. Takbir. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada? Saya tambahkan jawaban Arifin ya. Ini versi saya aja. Kalau saya seumur kamu lah, SMA, saya juga di pesantren sekolah, menghafalnya waktu sholat tahajud. Jadi tahajud malam ini saya baca ayat setelah Fatihah itu ayat yang tadi saya hafal, yang tadi pagi saya hafalkan. Ya, rakaat kedua terus diulang. Tahajud malam berikutnya saya baca lagi, itu lebih mudah ternyata. Di samping memang harus setoran ya, setoran. Jadi murojaahnya kita langsung sama Allah. Nah, murojaah saya berikutnya kalau ngajar di SMA 8 udah 35 tahun loh saya ngajar di sini. Saya dari Pondok Bambu nggak berpindah. Dari Pondok Bambu ke SMA 8 pagi-pagi sambil nyetir, sambil bawa motor misalnya, saya menghafal Quran. Yang pendek dulu misalnya, Qaf, ada surat Qaf. Qaf aja diulang-ulang mungkin 1000 kali saya baca Qaf, masa nggak hafal Qaf gitu ya Min? Nah, pulangnya ayat kedua saya baca Wal Qur'anil Majid, Wal Qur'anil Majid, Wal Qur'anil Majid. Terus diulang-ulang. Betapa kagetnya saya, dalam 2 bulan saya hafal surat Qaf. Nggak sengaja saya nyari waktu. Boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Silakan yang pendek-pendek dulu. Surat An-Naba, juz amma itu kan pendek-pendek ya, pendek-pendek ya, bisa dicoba. Nanti luar biasa. Dan saya yakin di antara teman-teman sekalian, siswa kelas 10, 11, 12, banyak yang latar belakangnya seperti mereka. Tapi saya tidak panggil karena waktu. Ini mewakili aja. Tadi ada kelas 10 juga ada. Tadi kelas 10 tadi ada ya, mana? Ngacung tadi. Kelas 10 yang saya panggil mana? Ada di belakang ya. Ada 2 orang. Kelas 11 nanti sebetulnya ada. Nanti perempuan lebih banyak ternyata. Ahwat lebih banyak. Insya Allah lanjutkan hafalannya sampai kita memberikan hadiah terindah untuk orang tua kita, untuk saudara kita. Siap ya? Siap? 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 One home, one hafid. Siap? Siap? Kita niatkan satu rumah, satu orang yang hafid sebagai penarik ke surga satu keluarga. Nikmat nggak ke surga satu keluarga? Nikmat? Nikmat. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sukses. Jaga hafalannya, jaga akhlaknya ya. Ya. Takbir. Waktunya habis persis. Insya Allah besok akan lanjut ayat keberapa? 3 ya Al-Fatihah ya. Ayat keberapa? Kelima. Ayat kelima.
Pokoknya next berikutnya ya. Nanti akan dievaluasi ya. Insyaallah. Untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.